Maria dan di sini saya bersama rekan saya Magdalena. Baik, di sini kami akan bertanya tentang materi statistik, tapi sebelum bertanya kami ingin perkenalkan dulu nama Bapak. Oh iya, nama saya Rahmat Andika. Saya dosen di Universitas Palangkaraya. Jadi mau wawancara apa nih? Jadi kami di sini mau wawancara tentang materi statistik, Pak. Oh, Ada iya. 6 pertanyaan nih. Boleh. Yaitu, baik, yang pertama, bagaimana statistik membantu dalam pengambilan keputusan? Pertanyaannya tadi, bagaimana? Statistik membantu dalam pengambil Oke, keputusan. jadi eh, untuk bagaimana statistik itu membantu dalam pengambilan keputusan, kita bisa lihat dulu dari pengertian statistik. Statistik itu adalah ilmu dalam mengumpulkan data ataupun studi ataupun penelitian terhadap masalah-masalah tertentu dengan tujuan tertentu. Nah, jadi dari situ bisa kita lihat dari pengertiannya, karena statistik itu mengumpulkan data, otomatis masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa sangat membantu. Contohnya begini, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, contohnya begini, misalnya kita pengen beli buku, ini, tapi kita mencari dulu bukunya di online shop, harganya berapa sih, gitu kan. Terus akhirnya kita ke toko buku yang ada di kita, yang dekat aja. Lalu ternyata di toko bukunya kita menemukan harga yang lebih rendah dari online shop ataupun sebaliknya. Nah, disitulah perannya statistik dalam pengambilan keputusan. Oh, jadi kita tahu nih, karena kita sudah dapat inti data-data dari harga yang sudah kita cari. Nah, disitulah fungsinya statistik dalam pengambilan keputusan. Baik, lalu ada pertanyaan yang kedua, mengapa statistik itu penting untuk memahami konsep statistik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebenarnya pertanyaan yang sebelumnya sama yang tadi ini agak sedikit ini ya, berhubungan. Kenapa berhubungan? Karena saya bilang tadi, karena statistik itu adalah studi ataupun pengambilan data dalam masalah-masalah tertentu. Nah, tentunya konsepnya itu sebenarnya mudah kita pahami, tapi seringkali orang itu tidak merasa bahwa dia memakai statistik dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi sebenarnya yang sudah dia lakukan dalam sehari-hari itu ialah itu ilmu statistik tadi, seperti yang tadi saya contohkan tadi ya dalam buku ya. Nah, itu kira-kira. Lalu ada pertanyaan ketiga, mengapa pemahaman statistik penting dalam pemilihan sampel dan desain penelitian? Oke, kalau ini tentang statistik dalam ini ya, pemilihan sampel ya, berarti bukan dalam kehidupan sehari-hari lagi, jadi dari penelitian tadi ya. Nah, kalau statistik dalam pemilihan sampel itu tentu yang paling pertama dalam suatu penelitian itu kan ada tujuannya. Apa sih tujuan penelitian kalian? Tentunya pengen menyelesaikan masalah-masalah tertentu, misalnya seperti hubungan variabel A dan hubungan variabel B, seperti itu ya. Jadi untuk pemilihan sampelnya tentu yang berhubungan dengan variabel A dan variabel B. Oke, saya contohkan untuk yang lebih enaknya, misalnya seperti ini. Kalian pengen meneliti pajak. Dengan kata lain, kalian pengen meneliti pajak. Dengan kata lain, kalian pengen mewawancarain ataupun menyebarkan kuesioner kepada seorang yang telah membayar pajak. Nah, tapi pemilihan sampelnya kalian harus bisa ataupun harus bertanya tentang apakah orang tersebut pernah membayar pajak atau tidak. Karena kenapa? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan seperti itu,
pertanyaan kalian ataupun jawaban kalian yang kalian terima nanti akan bias, karena sampelnya, jawaban dari sampelnya orang tadi itu akan berbeda dari orang yang tidak pernah bayar pajak. Benar sih, setiap orang tuh adalah objek pajak, tapi belum tentu dia pernah bayar pajak. Nah, jadi inti itu poinnya ya, dalam pemberian sampel ataupun dalam desain penelitian. Jadi harus sesuai. Biar datanya ataupun hasilnya itu nanti tidak bias. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa pentingnya untuk memahami perbedaan antara statistik dan imparsial. Nah, kalau yang ini tentang statistik deskriptif. Kalau untuk statistik deskriptif itu adalah statistik yang menggunakan ataupun merupakan statistik untuk merangkum data, kalau tidak salah ya saya. Nah ya, untuk merangkum data ya, dengan artinya statistik deskriptif itu yaitu merangkum data dengan perhitungan seperti mean, median, rata-rata, standar deviation dan lain-lain gitulah. Nah, sedangkan inferensial itu lebih kepada dia menarik kesimpulan dari yang data-data yang telah kita ambil, ataupun dia menarik kesimpulan lah intinya dengan suatu metode-metode ilmiah seperti misalnya uji T, ada pun R-square, Q-square, nah seperti itu perbedaannya. Jadi tapi sebenarnya kalau dalam penelitian dua-duanya ini bisa kita pakai nih dalam kita menentukan hasil penelitian. Nah, kenapa demikian? Karena statistik deskripsi itu bisa kita pakai sebagai hasil dari kita menyimpulkan data-data seperti wawancara, seperti kita seperti ini nih, misalnya kalian mewawancarai 5, karena wawancara itu kan lisan tuh, jadi tidak ada unsur angka-angkanya ataupun yang lainnya, jadi kalian bisa menggunakan deskriptif untuk bisa menyimpulkan data-data itu. Nah, sedangkan yang inferensial itu lebih kepada kalau menurut saya ya, lebih kepada data-data yang ada angkanya, seperti kuesioner. Kita bisa menggunakan kuesioner dengan angka interval 1 sampai 5 seperti itu, ataupun dengan data secondary seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan statistik inferensial seperti itu. Itu perbedaannya. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, mengapa pentingnya untuk memahami konsep confidence interval dalam statistik? Ini ya, kalau dalam penelitian itu kita itu harus tahu bahwa dalam penelitian itu data yang kita peroleh ataupun confidence intervalnya itu harus di atas 95%. Maksudnya gini, jadi itu oke, nah gini, kita kembali ke awal ya, karena kan tadi statistik tadi adalah ilmu untuk mengumpulkan data-data dan menyelesaikan tujuan masalahnya. Nah, terus dari situ ada yang namanya confidence interval. Nah, ataupun dalam bahasa Indonesianya selang kepercayaan, yang artinya dalam kita mempelajari ilmu statistik, data-data yang kita ambil itu harus ada batasan. Nah, confidence interval ini adalah batasan ataupun nilai yang harus kita capai dalam mengumpulkan data-data. Nah, seperti itu. Nah, di dalam buku ataupun di dalam
referensi yang lainnya itu mengatakan data-data yang kita ambil di dalam penelitian yang di dalam statistik tadi itu batasan, bukan batasan ya, nilai minimumnya adalah 95% ataupun selang kepercayaannya 95%, yang artinya sampelnya itu harus benar 95%. Nah, agar apa? Agar penelitiannya nanti ataupun kesimpulan yang kita ambil itu tidak bias. Nah, jadi biasnya karena kan batasannya tadi 95% ya, selang kepercayaannya. Lalu biasnya ada 5%. Nah, kemungkinan bias di 5% itu sangat sedikit. Nah, seperti itu adalah confidence interval, batasan dalam pengambilan data. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir itu mengapa penting untuk memahami jenis distribusi dalam statistik? Berarti tentang distribusi data dalam statistik ya. Iya. Nah, distribusi data itu merupakan penyebaran data yang ada di dalam sampel ataupun populasi yang telah kita kumpulkan. Lalu di sini pertanyaannya mengapa memahami jenis-jenisnya penting? Nah, menurut saya penting karena setiap penelitian itu pasti mempunyai tujuan yang selalu berbeda-beda dalam setiap penelitian. Misalnya seperti ini, kalian mau penelitiannya dalam mengumpulkan sampel ataupun populasinya itu pengennya distribusinya normal, berarti ini kan ke jenis distribusi yang normal nih, yang artinya penyebaran datanya harus sesuai dengan apa yang harus kalian pahami, yang harus kalian tuju. Nah, jadi memahami jenis-jenis kontribusi data ini termasuk dalam hal-hal yang harus kalian ketahui dalam tujuan-tujuan penelitian kalian. Misalnya seperti ini, contohnya lagi seperti ini, karena distribusi data di jenis-jenisnya ada banyak nih. Ada yang normal, berarti kalau normal tuh kalian harus melihat distribusi datanya itu normal atau tidak normal gitu ya. Kalau normal berarti misalnya kalian pengenkan jawaban dari data tersebut, itu berarti ya, misalnya contohnya ya atau tidak ya. Berarti kalian pengennya 95% nih tadi, pengennya ke ya, berarti kalian harus mencari 95% ke ya, itu berarti distribusi datanya normal. Nah, kalau misalnya kalian kebanyakan di tidaknya, berarti itu distribusi datanya tidak normal. Nah, dengan kata lain, itulah pentingnya memahami jenis-jenis. Nah, lalu ada juga nih distribusi data yang per kategori. Ada yang kategori 1, 2, 3, ada yang ranking, kategorinya ranking berapa, misalnya gini, kita menganalisis tujuannya seperti ini. Tujuan dari penelitiannya adalah kita pengen mengetahui online shop mana yang sering dibuka. Oke, paham ya? Jadi ada pilihan, ada 5. Berarti kalian mengkategorikan 1 sampai 5. Lalu kalian carilah datanya, misalnya yang paling banyak tuh apa. Misalnya online shop A ternyata adalah peringkat 1 yang dimana merupakan yang paling banyak dibuka ataupun yang paling sering dibuka lah, gitulah ibaratnya. Lalu ada yang nomor 2, ada yang nomor 3, ada yang nomor 4, ada yang nomor 5. Nah, di situ kalian menggunakan distribusinya bukan distribusi normal lagi, tapi distribusi yang memakai ranking tadi ya. Itu apa tadi? Berarti ini distribusi Poisson kalau nggak salah. Itu ya. Lalu ada banyak lagi nih jenis-jenisnya. Kalau di sini tuh ada
distribusi. Jadi apakah distribusi datanya itu tepat? Dalam jenis-jenis distribusi itu ada banyak sekali, ada yang histogram, ada yang di plot, ada yang statistik, ada yang deskriptif. Itu juga termasuk dalam deskripsi data. Nah, di sini pentingnya apa sih setelah penjelasan yang saya berikan tadi? Yang pentingnya pertama itu tentunya adalah membuat keputusan yang tepat agar penelitian kalian itu pas gitu dalam menguji distribusi datanya, karena itu salah satu di bab 4-nya yang harus ada gitu. Lalu ada juga dalam kalian menentukan modeling statistik ataupun desain penelitian. Nah, itu penting juga tuh untuk kalian mengetahui jenis-jenis distribusi data. Nah, karena tadi penjelasannya tadi, karena distribusi data itu banyak macamnya, jadi kalian harus tahu datanya ini ataupun tujuannya kalian pengennya ngapain. Apakah kalian pengennya maunya meranking tadi kan, ataupun hanya sebatas ya atau tidak, ataupun yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu pentingnya mengetahui jenis-jenis distribusi data. Gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Ada. Baik, saya tutup sesi wawancara ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk kami, Pak. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk kumpul di sini semua. Oh ya. Selamat sore semuanya, saya tutup. Jadi, hasil dari wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa statistik sangat membantu dalam pengambilan keputusan di kehidupan sehari-hari. Karena dengan statistik kita dapat mengumpulkan data, studi atau penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dengan tujuan tertentu. Dan masyarakat di luar sana juga harus memahami konsep statistik dalam kehidupan sehari-hari, karena banyaknya masyarakat di luar sana yang kurang menyadari bahwa mereka sering menggunakan ilmu statistik di kehidupan sehari-hari. Pemahaman statistik juga penting dalam pemilihan sampel dan ingin menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam sampel dan penelitian. Kita juga perlu memahami perbedaan antara statistik, deskriptif, dan referensial, karena statistik deskriptif untuk merangkum data, sedangkan diferensial untuk menarik kesimpulan dari data dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Memahami konsep confidence interval dalam statistik juga berguna bagi kita, karena confidence interval adalah selang kepercayaan bahwa dalam penelitian data yang kita peroleh harus di atas 95%. Karena confidence interval adalah batasan atau nilai yang harus dicapai dalam mengumpulkan data pada penelitian. Jenis-jenis distribusi juga penting dalam statistik, karena dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam penelitian.